Profitnya enak nih Pak. Ya, karena gede lotnya. Iya. Itulah kenapa Traders Family menghitung selalu menggunakan leverage 1:. Hai Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family di sesi Tanya TF. Nah Pak, Ya. 2 minggu lalu kita kan baru bahas mengenai support resistance Pak. Ya, betul. Minggu lalunya lagi kita bahas mengenai probabilitas. Ya. Kali ini saya mau bahas topik yang gak kalah penting Pak. Apaan? Leverage. Nah, leverage. Kenapa sama leverage? Soalnya teman-teman masih bingung Pak. Kan leverage setiap broker tuh beda-beda. Bingung cara nentuin money manajemennya. Oh, Ya tiap kan? leverage ngaturnya beda apa sama? Iya, ngaruh nggak? Oke. Langsung ya Pak ya. Ya. Dari Big Mac Head. 1. Di video Pak Tito mengenai money management pada risk per trade 1-5% itu menggunakan leverage berapa? Oke. Ini yang saya bilang tadi. 2. Jika leverage yang digunakan itu lebih rendah dari nomor 1, apa boleh risk per trade itu lebih dari 5%? Gimana Pak? Oke. Sebelumnya saya mau bahas soal risk per trade-nya dulu. Ya. Nah, risk per trade ini nggak ada hubungannya sama leverage. Iya. Karena kita ngatur risk per trade itu katakanlah kita resiko per trade 2%. 2% ini kan senilai berapa pips. Ya. Ya kan? Berapa pips ini pakai lotnya berapa. Ya. Nah, lotnya ini dinamis nih. Sehingga penggunaan lot ini nggak berhubungan sama leverage. Karena lotnya yang menyesuaikan ya Pak ya. Betul, menyesuaikan sama risiko kita mau berapa persen. Betul. Itu. Nah, tapi beda pertanyaannya kalau margin use itu berpengaruh sama leverage. Iya. Pakai leverage-nya berapa? Iya. Oke, ini saya jelasin di gambar aja. Ya, biar dapat visualnya langsung Pak. Betul. Nah, sebelum itu kita bahas dulu nih. Leverage itu apa sih? Nah, leverage itu adalah daya ungkit. Nah ini translatannya Pak, bahasa Betul. Indonesianya itu daya ungkit. Ya, yang dimaksud daya ungkit itu apa? Jadi kalau kita mau trading satu lot, itu butuh dananya berapa dolar sih? Ya. Nah, biasanya ini disebut margin requirement atau kita singkat aja jadi MR. Biar gampang juga ya Pak ya. Betul, biar gampang juga kita singkat jadi MR. Ya. Nah, cara menghitung MR itu contract size itu nilainya $100.000 ya. Ya. Dibagi leverage sama dengan nilai MR-nya berapa. Nah, sekarang leverage itu kan banyak nih pilihannya. Banyak banget Pak. Ada yang 1:100, Ya. ada yang 1:200, 1:500, 1000 juga ada juga yang 1000. Ya. Nah, kalau kita nentuin nih dengan leverage berarti kita margin requirement-nya berapa lot sih? Ya. Oke, margin requirement-nya. Nah, kalau kita mau tahu margin requirement dengan leverage 1:100, kita hitung nih. Pakai hitungan yang tadi. Contract size $100.000 dibagi leverage kan? Ya. Berarti $100.000 dibagi leverage 1:100. Kita dapat angka $1.000. Di 1:200 kita dapat angka $500. Di 1:500 kita MR-nya $200. Dan di 1:1000 kita MR-nya satu lot $100. Mantap, Ini $100. nilai per satu lot semua ya. Berarti $100 kita bisa open satu lot. Mantap betul. Waduh. Oke, kita lanjut. Nah, balik lagi. Kita mau pakai margin use-nya berapa persen dulu nih? Kalau tadi kan kita menghitung risk per trade-nya pakai 2%. Ya. Artinya kita samain juga ya. Pakai 2%. Cuman modalnya kita anggap 10.000 deh. 10.000, 2%. Berarti kita mau $200. pakai dana $200. Ya. Nah, kita hitung nih, $200 ke leverage-nya masing-masing ini dapatnya berapa lot? Pakainya berapa lot ya? Ya, Ya. dengan leverage 1:100, dana $200 kita trading 0,2 lot. Di leverage 1:200 kita trading dengan lot 0,4. Oke. Di leverage 1:500 kita trading 1 lot. Di leverage 1:1000 kita tradingnya 2 lot. Mantap. 2 lot. 2 lot. Oke, kayaknya sih seneng nih ya. Kesannya enaknya, profitnya enak nih Pak. Ya, karena gede lotnya. Iya. Tapi teman-teman jangan lupa bahwa ada yang namanya resiko. Iya. Oke. Ini lot makin gede otomatis resiko makin gede dong. Kita ambil contoh stop loss 100 pip aja. Ya. SL 100 pip. Kalau kita lotnya 0,2 berarti resiko kita $200 kan.
Di 1/200 0,4 lot, berarti resiko kita $400. $400. Nah, di leverage 1/500 resikonya $1.000. $1.000. Di 1/1000 resiko kita $2.000. Ini sudah 20% Pak dari modalnya. Dari modal 10.000. Jadi satu kali trade. Nah, jadi leverage mau berapapun yang tetap sama adalah value per pipsnya. Ya. 1 pips sama dengan $10 per 1 lot. Ya. Mau leverage-nya 1/10.000 pun value per pipnya. Value per pipnya tetap sama. Itulah kenapa Traders Family menghitung selalu menggunakan leverage 1/100. Ya. Mau di broker manapun kita tetap menghitung 1/100. Acuannya ya Pak ya. Ya, karena balik lagi value per pips inilah yang sebenarnya sama. Leverage ini ya langsung tahu sendirilah maksudnya apa. Gimik Pak ini kayaknya. Biar orang sering mencet ini. Aduh. Betul. Leverage ini kan jadi terpancing kita punya greedy. Masih bisa Waduh, nih. dananya Masih bisa kecil, open nih. lotnya digedein. Tapi ini masih belum terjawab Pak. Pertanyaan nomor 2-nya. Ya. Jika leverage yang digunakan itu lebih rendah dari nomor 1, apa boleh risk per trade-nya lebih dari 5%? Oke, kita balik ke gambar tadi nih. Anggap leverage-nya 1/1000 nih yang dipakai. Kita cuman trading dengan margin use 2% aja, stop loss-nya cuman 100 pip. Ini minusnya udah $2.000 loh. Berarti dari modal 10.000, risikonya ada 20% per trade. Ngeri-ngeri sedap ya Pak ya. Ya iyalah, ini udah jadi leverage-nya sebesar apapun, baik lagi nih. Value per pips-nya yang harus diingat. Jadi untuk Pak Big Mac kayaknya udah tahu deh boleh apa enggak ya. Ya jawabannya Bapak bisa menghitung ya Pak. Oke lanjut Pak. Ya. Dari Teguh Widodo. Pak Duodeni tolong dijawab ya please. Udah terkenal Pak Duodeni. Banyak yang manggil ya. Yoi. Saya trade di H4 dan D1 untuk mencari support resistance dan major trendnya. Oke. Gaya trade saya breakout. Risk reward ratio 1/1. Tapi kenapa ya Pak, semua 80% analisa saya pasti berbanding terbalik. Waduh. Nyentuh SL duluan. Padahal SL saya sudah pasang kurang lebih persis seperti yang diajarin Pak Tito. Oke, sebelumnya saya pengen tahu dulu Pak Teguh. Ini kan Bapak menentukan support resistance di D1. Ya. Kemudian entry-nya di H4. Ini Bapak berdasarkan konfirmasi apa? Karena kalau ngikutin TF Beda ya Pak ya? beda. TF support resistance D1. Ya. Mencari entry di D1 juga. Otomatis konfirmasinya juga D1. Betul. Nah ini saya pengen tahu Bapak konfirmasinya berdasarkan apa? Ya. Udah gitu Bapak ini bilang 80% analisa saya berbanding terbalik. Ini agak gimana ya Pak ya? Ini 80%-nya Bapak jalaninnya udah berapa lama? Iya. Dan dari berapa trade? Ya kan? Jadi mendingan nih lebih bagus sekali Pak Teguh backtest dulu support resistennya. Ya. Bapak cari probabilitasnya bagus. Ya. Paling nggak 53% lah. Biar sesuai sama master-master yang di aplikasi Traders Family itu udah cukup buat dijalanin. Kalau misalnya punya acuan data, tradingnya juga pasti lebih nyaman ya Pak ya? Betul. Lebih enak. Ya kalau ketahuan begini kan Mendingan nggak usah. nggak usah dijalanin di forward test. Pasti mending backtest ulang metode yang lain. Iya loh Pak, udah tahu nih di backtest set keluar 20% profitnya. Nggak mungkin Pak nggak diulang. Iya. Mendingan dilupain ya Pak ya? Ganti lah metodenya. Tapi saya jadi kepikiran sesuatu nih Pak. Apaan? Profitnya 20%, lossnya 80%. RR-nya 1/1. Tahu nih saya di kemana nih. Dibalik dong. Tapi bener nggak Pak? Enggak lah, enggak begitu. Enggak, sambil di backtest gitu loh Pak, di backtest, coba dibalik-balik di backtest. Nanti forward test saya ngaco, mana yang trade-nya dibalik, mana yang enggak, gimana? Semuanya soalnya sifatnya subjektif ya Pak ya? Iya, jadi Pak Teguh backtest ya metodenya, cari probabilitasnya buat dijalanin di forward test. Ya, yang tadi saya sesat Pak, jangan diikutin. Oke ya Pak ya. Nah buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, seperti biasa, tinggal tulis di kolom komentar dengan hashtag tanya TF. Di semua video manapun pasti kita jawab. Oke? Now or never, change your life.